Jadi apa yang kita dapat ya, ini dari hasil kemarin. Jadi sebenarnya breakout lalu sideways seperti ini juga udah sering terjadi temennya, dan ini ternyata juga udah gue ekspektasiin ya. Jadi dari sini kita terkoreksi, habis itu kita pelan-pelan sideways lalu kembali naik lagi. Nah permasalahannya apakah ini bakalan menjadi the real breakout atau apakah kita akan menemukan double top ya. Jadi menyentuh area yang gue arsir berwarna kuning ini, lalu setelah itu kita drop kembali atau tidak. Jadi hingga sampai saat ini gue masih menunggu ada potensi double top ini terjadi untuk Bitcoin, maka gue akan membuka open position short. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang nanti kita akan bahas pastinya. Nah, di sini gue akan membuka posisi ini melalui platform BingX ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengincar fee futures yang paling rendah dibandingkan market-market yang lain, ini gue bisa rekomendasiin salah satu platform untuk main futures. Selain itu leverage-nya bisa sampai 125 kali untuk Bitcoin. Jadi profitnya bakalan jauh lebih banyak, tapi biaya transaksinya juga jauh lebih rendah. Selain itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi so far kita masih tetap sesuai dengan pola sebelumnya teman-teman ya, pola yang kita bahas ya, kemiripan yang terjadi dengan DAM yang ada di bulan Mei tahun lalu dengan yang saat ini ya. Jadi ini juga so far kita sama persis ya, kita berada di daerah kurang lebih sekitar 27 bar atau 27 hari di sini. Jadi satu candle melambangkan satu hari, ini juga kita udah di sekitaran 21 bar gitu. Jadi sama-sama menyentuh sekitar 20 hari ke atas, lalu kita menyentuh BB ini teman-teman ya, technical BB ini di bagian resist ini sama-sama kita sentuh ya. Saat ini kita juga sedang menyentuhnya nih. Ini kurang lebih baru terjadi kemarin, kita menyentuh BB ini juga. Jadi kena reject setelah menyentuh daerah BB itu wajar banget teman-teman ya. Ini juga kita mengalami rejection di sini ya. Persis di tanggal 14 Juninya, habis itu kita sideways selama kurang lebih hampir 2 hari ini teman-teman ya. Hampir 2 hari kita sideways, habis itu baru kita drop di sini. Nah saat ini ya, kalau misalnya kita perhatikan lagi, nah kalau untuk kejadian yang saat ini kita juga sempat drop teman kemarin ya. Ini kemarin baru aja kita drop ya. Jadi setelah mengalami BB hit resist di sini kita mengalami drop, habis itu kita sideways kembali saat ini. Dan terlihat ada potensi double top ini bisa terjadi teman-teman ya. Jadi kita kembali menyentuh daerah 22.700, 22.800, mungkin mendekati level 23. Baru nanti maybe di sini kita bakalan drop teman-teman ya. Chance buat kita drop seperti ini menurut gua sekitar 60-70% ya, karena memang ada potensi pengulangan dengan pola sebelumnya ya. Menurut gua 30-40% ya, ini kita harus perhatikan banget ya, karena bisa aja ini menjadi real breakout gitu ya. Nah, untuk nyari tanda-tanda real breakoutnya seperti apa gitu, maka gue membutuhkan candle follow up teman-teman ya, candle follow up dengan ditandai satu candle breakout gitu. Possibly ya sebesar ini misalkan candle breakoutnya ya. Jadi kan terakhir kan kita lihat juga ini satu candle breakout ini sekitar plus 4,62% di time frame 4 jamnya di sini. Jadi kita pasti membutuhkan satu candle breakout yang cukup besar teman-teman. Possibly kalau bisa teman-teman ya, kalau bisa melewati previous resistance ini. Jadi previous resistance ini kan ada di level 23, mendekati level 23.000 ya. Jadi kalau bisa ada satu candle ya, let's say satu candle sebesar ini di atas level 23 ya. Misalkan kita langsung ketemu candle sampai level 24, nah itu ada potensi teman-teman. Ada potensi bahwa bisa aja double top ini tuh nggak terjadi gitu. Bisa aja kita ketemu follow up hingga ke level 24.
Itu salah satu pertanda bagus, dan maybe ya, maybe di level 18.7 ini memang sudah benar-benar bottom untuk Bitcoin. Jadi kita harus siap sedia, kita harus benar-benar perhatikan dalam sekitar 1 sampai 2 hari lagi menurut gue ya. Ini kita benar-benar harus lihat apakah ada satu candle breakout ini akan terjadi atau tidak. Kalau misalkan hanya candle kecil-kecilan hingga kita menyentuh double top dan tidak ada candle breakout sama sekali, maka ada potensi kita ketemu rejection point di sini ya. Lalu balik lagi untuk menyentuh daerah resist sebelumnya yang saat ini bakalan menjadi support di daerah symmetrical triangle ini yang kita udah berhasil breakout dalam 2 hari belakangan ini. Jadi sebenarnya itu yang gue tunggu-tunggu temennya, bukan candle kecil lalu kita ketemu double top di sini, tetapi gue pengen ada satu candle breakout possibly di atas level 23.000 ini terjadi untuk Bitcoin dalam 1-2 hari ke depan ya. Jadi in the meantime ya memang gue tetap mengikuti strategi gue di mana gue akan open short ketika gue udah menyentuh level 22.7, 22.6 atau ya mendekati level 23.000 ini. Momen dimana gue SL ya mungkin mendekati level 24.000 lah, let's say seperti itu ya. Jadi maybe dalam 1-2 hari ke depan ya possibly kita bakalan naik lagi ke atas seperti ini, menyentuh mendekati level 23. Baru kalau misalkan kita lihat di sana nggak terjadi breakout di atas level 23 ya probably ya kita bakalan kembali menyentuh area support ini lagi ya, support yang sebelumnya ini adalah resist ya di daerah mendekati level 20.000 awal. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk update strategi gua dari kita lihat ya pergerakan market dalam 1-2 hari ini. Kalau dari sini kita langsung all the way turun ya pastinya gua nggak akan ngejaring apapun di sini ya. Karena jaring short gue ini ada di sekitaran 22.6 sampai mendekati level 23.000. Kalau nggak kedapatan momennya ya nggak usah dipaksa. Itu aja teman ya. Kalau menurut kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Pesan gue selalu lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum membuka posisi trade ataupun membeli koin apapun. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.